kedatangan seseorang yang memiliki profesi yang ngeri gitu kamu lo. Ngeri. Jangan pakai gini. Itu tulisannya apa sih? Lu percaya boleh enggak ya? Dari tadi lu ngebahas film horor tentang horor. Masa jam gue toto berhenti? Habis baterainya. Ya, bukan habis berarti detak lu udah nggak ada, udah mati. Itu pakai nadi nggak? Pakai nadi apa pakai Berarti baterai? desa hunter dong nih. Oke. Tadi muter loh. Udah Udah deh. Ya, ini ngeri tapi mantap. Kita lihat tayangannya ini dia. Nyalain lampu ah. Kita panggil langsung, ini dia Mas Puji. Emang agak gildan si Jackson ya. Siapa? Si Jackson. Sehat Mas Puji. Mas Puji, ini tapi aku bilang ya, profesi penjaga kamar jenazah, perias jenazah, sampai driver ambulans jenazah ya. Betul. Ini benar-benar pekerjaan yang mulia loh. Iya. Ya, memberanikan diri, Ya. adrenalin banget ya. Mentalnya. Jadi selain materi tapi memang adalah tugas yang mulia ya. Mas, ini udah berapa lama sih jadi driver ambulan? Itu dari tahun 2019, berarti sekarang udah 4 tahunan. Khusus Jadi kalau mobil? itu emang kerja di rumah duka ya Mas? Kita swasta sih Pak. Oh swasta. Jadi lebih ke mana? Ke yayasan, jadi ada standby on call aja sih. Standby on call. Oke. Nah biasanya gini, itu khusus jenazah aja? Kita multifungsi, ada buat pasien, buat jenazah, ataupun lainnya seperti itu. Oke. Nah memang yang paling adrenalin tuh jenazah ya? Betul. Nah ini pengantaran terjauh yang pernah Mas antar jenazah ke? Ke Bangka Belitung. Bangka Belitung. Mana? Nyebrang. Nyebrang. Dari mana Mas ke Bangka Belitung? Dari Rumah Duka Abadi. Dari Jakarta. Ya betul. Ke Bangka Berapa Belitung, hari itu Mas? ke Bangka Belitung? Itu sekitar 24 jam lah kalau nggak istirahat. Mas Emang sendiri? kagak ada pesawat? Kita berdua karena jenazahnya COVID. Oh. Berarti Mas juga waktu itu was-was banget tuh takut ketularan COVID? Kalau ketularan sih enggak, karena kita memakai Udah vaksin kan? Udah lewat deh. Terus 24 jam tuh? 24 jam. Lu gantiannya nyetir gitu? Kalau saya sistemnya per trip, jadinya kalau udah sampai di Bangka Belitung saya yang bawa, nanti setelah pulangnya gantian. temennya. Seperti itu. Oh. Gantian ya. Sama-sama punya adrenalin juga itu ya. Tapi enak kan nggak jadi deh. Kena ketemu malam, sama-sama ketemu malam ya. Berangkat itu sekitar jam 10 lewat 49 dari Jakarta. 10 pagi, 10 malam. malam sampai sana. Sampai sono itu sekitar jam 12 malam esokan harinya. Gitu. Nah, biasanya berapa kisaran biaya sih Mas untuk mengantar jenazah begitu? Kalau kita tergantung dengan provinsi serta jaraknya sih, seperti itu. Kalau mungkin kalau untuk ke Bangka Belitung, lalu kan memang resikonya kami juga berat, terus juga jenazahnya tersebut itu bukan jenazah yang wajar, jadi jenazah COVID itu sekitaran 20 juta. 20 juta ya. Tuh. Itu jalannya juga sesuai aplikasi ya Mas ya? Tuh. Iyalah, tapi Sesuai titik. itu udah bukan masalah uangnya, tapi keberanian, Keberaniannya. apalagi selain mengantarkan jenazah dan kondisinya COVID kan. Mas, yang kita harapkan kan ada cerita-cerita horornya nih, ya kan? Kok kita harapkan? Kan nanya bener. Iya, aneh lu. Di make upin deh. Tuh. Enggak, tapi Mas pernah nggak lagi nyetir gitu terus datang lihat spion Kejadian-kejadian. gitu? Iya. Kejadian itu sempat terjadi pada tanggal 17 Mas tahu Desember tanggalnya? 2022, karena belum lama sih. 17? Iya. 22, 17 Desember, baru dong, Mas. 2023. Iya. Itu kenapa tuh Mas? Kenapa Mas? Jadi pas saya dapat telepon dari rumah sakit itu di Tangerang, kita disuruh bawa jenazah untuk ke Palembang, Banyuasin jalur 19, bukan KM 19 ya, jalur 19. Nah, kita berangkat itu pada pukul 00.49 waktu bagian barat dari rumah sakit itu. Nah,
tiba-tiba kita berangkat nih dari rumah sakit itu sekitar jam 1 malam setelah habis dimandikan, dirias serta di make up itu berangkat. Setelah sampai di kilometer 60 Jakarta Merak itu ban kita pecah, nggak tahu kenapa ban pecah. Terus setelah kita kontak-kontak rekan-rekan juga tim yang bertugas di daerah sana, kita alhamdulillah dapat ban. Sekitar jam 3 pagi kita naik nih ke kapal untuk nyebrang ke Bakauheni seperti itu. Nah, perjalanan dari situ kita turun dari kapal sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi di hari esokannya, setelah kita perjalanan jauh, kita tempuhlah kita masuk jalur Palembang. Jalur Palembang, jalur ya kita mau masukin itu ada jalur 16. Nah, dari situ pihak keluarga nelpon saya, "Mas, bunga salibnya amankah, Mas?" Udah. Pas saya cek, saya berhenti, bunga salibnya nggak ada. Siapanya maksudnya? Apaan? Bunga salib. Oh, bunga salib, iya. Betul. Bunga salibnya nggak ada. Terus saya ngomong terus terang sama ibu, ini bunga salibnya tertinggal ataupun mungkin masih di rumah duka. Nah, terus pihak keluarganya pun mencarikan itu, nggak ada bunga salibnya. Ternyata ada di atas peti. Nah, setelah memasuki jalur 18 Banyu Asin, kita dapatlah beberapa rintangan yang mobilnya nggak bisa jalan, terus yang akinya soak, terus yang mungkin ya yang nggak masuk logika juga itu tiba-tiba mobil mati. Mobil mati itu bukan karena kesehatan mobil, bukan, karena sebab juga mungkin adalah sesepuh dari sana, mungkin orang yang tertua lah dari sana itu bilang ke driver, ke saya bilang, "Mas, kalau mau masuk sini tolong untuk klakson 3 kali di jembatan itu tuh, jembatan KM jalur 19. Nah, ketika kita sudah klakson, kita coba lagi nih starter mobil sambil baca bismillah, mobil nyala lagi. Nah, ketika kita udah memasuki jalur 19,5 itu dijemput oleh pihak keluarga nih. Dari berangkat kita dari Jakarta itu, dari Tangerang itu kita nggak ada keluarga seperti itu. Nah, ketika kita sudah mau mendekati rumah duka, mungkin jaraknya itu sekitar 10 kilo. Nah, itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Karena sebab jalannya yang licin, yang berlumpur, serta pun ya menurut kita udah dilewat batas lah. Hanya mobil-mobil gede aja yang bisa lewat kayak double gardan ataupun mobil-mobil yang bawa-bawa padi seperti itu. Nah, ketika kita sudah mau sampai rumah duka jarak 500 meter, itu saya ngomong dengan pihak keluarga, "Bapak, saya mohon maaf nggak bisa mengantarkan sampai ke rumah duka karena memang situasi perjalanan yang menurut saya itu curam. Karena juga yang tadi saya bilang jalanannya jelek, terus tanah, pas hujan juga." Pakai apa tuh petinya? Pakai grandong. Grandong masih? Grandong itu kalau orang Tanda. kalau orang Palembang itu buat yang ini padi, apa sih yang Iya, double iya. garden yang tinggi. Iya. Itu seperti itu dipindah ke situ. Nah, yang lebih lucunya lagi, kita itu nggak diajak ke rumah duka, disuruh nunggu di situ sambil dikasih air minum sama kopi lah sama jajanan. Itu kita nungguin setengah jam. Nah, tiba-tiba co-pilot saya ataupun CO saya itu driver, dia bilang, "Bang, itu lampu nyala dalam." Setelah saya teliti, oh iya nyala. Nah, terus yang lebih seremnya lagi itu lampu rotator yang merah itu nyala sendiri tanpa ada kita pencet atau kenapa, kan posisi kita di luar, kunci pun dipegang gitu loh, itu nyala. Nah, setelah nyala kita buka lagi, kita matiin lagi, nyala lagi. Setelah selang jam kemudian aki semua soak lagi nih, aki soak, si krim udah putus. Tapi itu ada keluarga di situ. Udah dipindah ke grandong itu. Jenazah itu udah pindah ke Lu grandong. tinggal dia doang. Di ambulan udah nggak ada mayat, udah nggak ada. Akhirnya Pada akhirnya di situ ada bapak-bapak tuh namanya Pak siapa gitu, Pak Ustadz lah. Ditebok mobilnya, ditabok sebelah kiri 3 kali, kanan 3 kali, baru mobilnya baru mau mati seperti itu. Cuma saya nggak tahu itu apa almarhumnya ada salah dengan orang lain ataupun ya amal perbuatannya mereka kurang Sebenarnya bagus, ada dua seperti sih Oma kalau kayak gitu. Bisa dari almarhum sama tempat yayasan lu belum servis mobil kali. Makanya tadi banyak matinya Oma. Kan udah dicek makanya sama mungkin dia. bisa konsultasi juga sama yang kalau bicara yayasan sama Yayasan Dunia Mega Bintang ya. Oh beda yayasan. Oh beda Kayak yayasan. yayasan, nah iya tuh. Oh
Oke, kita akan kembali setelah saat ini. Tetap di Broadcast obrolan manis. Eh.